Anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu anak agam, dia menguntungkan. Karena tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Menyana cucu inang cucu agam anak agam, gugurlah dia. Dari hak mendapat 1/6. Tapi ia lid zakari mislu hadil saya, yaitu menjadi asabah bighairi. Dapat di sini dia 2 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapa-bapa, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Mari kita lanjutkan pengajian kita berkaitan dengan ilmu faraid ini, sehingga harapan kita ilmu ini tidaklah untuk dilupakan oleh umat, dan ada di antara kita nanti yang bisa untuk melanjutkan dan meneruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena matinya ilmu ini menimbulkan setengah daripada persoalan keluarga yang bisa membawa kepada kerugian, perpecahan dan juga terjadinya persengketaan. Ini salah satu makna yang diingatkan oleh Rasul dalam hadisnya, huwa nisful ilmi, dianya ilmu faraid itu setengah daripada ilmu. Ada di antara ulama yang memaknai nisfu ilmu itu sebahagian, setengah dalam keluarga itu akan sangat merasa tentram, tenang dan damai andai kata ilmu ini bisa dilakukan. Setengah lainnya timbul bermacam persoalan dan permasalahan lainnya. Sama dengan bila ilmu ini dilupakan oleh umat dalam satu keluarga, setengah masalah keluarga yang berkaitan dengan kerabat, berkaitan dengan sanak saudara dekat, ada pada ukamnya persoalan harta dan persoalan peninggalan orang yang duluan meninggal dunia. Oleh karena demikian, mengingat ilmu ini adalah besar sekali potensi, hampir 80% secara detail Allah memberikan penjelasan dan tata cara. Baiklah, pada malam ini kita lihat sedikit berkaitan dengan kedudukan ahli waris yang kadang-kadang satu posisi dia itu disebut dengan orang yang berkah atau mendapat keberkahan dengan sebab ada kehadiran saudaranya. Tapi kadang-kadang dia itu disebut dengan orang yang sial dan bermasalah, bahkan merugikan dalam posisi yang lain. Kita pahami dalam pengajian sebelumnya bahwa kedudukan daripada cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu inang ba anak agam, ia bila tidak ada anak laki
dan bersama satu orang anak perempuan, ia tak terhalang. Ia tidak terhijab. Ia posisinya mendapat 1/6. Begitu juga saudari perempuan sebapa. Pada masalah orang yang meninggal itu kalalah. Kalalah dalam bahasa Al-Quran diartikan seorang yang meninggal dunia, ia tidak punya anak dan cucu. Dan tidak punya lagi ayah dan kakek. Keturunan hana baik inong maupun agam, ayah kakek pun tidak ada. Maka mereka disebut yang meninggal itu orang yang punah, tidak ada keturunan dan tidak ada ayah dan kakek. Maka yang posisi menjadi ahli waris adalah saudara kandung, saudara sebapak. Secara tertib, bila ada saudari kandung, satu orang tidak ada saudara kandung, tidaklah terhijab, tidak terhalang terhadap saudari perempuan sebapak bila tidak ada saudara sebapak. Dua kedudukan daripada saudara dan cucu perempuan ini kadang-kadang disebut iaitu menguntungkan dengan kehadiran saudara kandung. Menghadirkan keuntungan bila kehadiran daripada cucu agam ba'ana agam. Tapi kadang-kadang mereka itu masyum, rugau, sial, gara-gara na cucu agam ba'ana agam, maka siallah cucu inong ba'ana agam. Bagaimana kejadiannya? Pada sebuah kejadian, seandainya seorang yang meninggal dunia itu perempuan, ia meninggalkan suami dan seorang anak perempuan, dan ada meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ada ayahnya dan ada ibunya, maka kedudukan saudari atau kedudukan cucu inong ba'ana agam menguntungkan. Karena hana cucu agam ba'ana agam. Tapi bila ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia merugikan. Ya. Kiban kejadiannya. Nah, inilah yang harus kita lihat. Jadi sebab cucu inong ba'ana agam, bila satu orang anak perempuan, ia tidak menghalang dia. Cucu inong menjadi sebagai ahli waris. Ini didasarkan pada hadis yang bersumber daripada Ibnu Mas'ud. Yang sering saya ceritakan. Pada satu ketika, saya ulang, ada seorang laki-laki menjumpai Abu Musa al-Asy'ari, menyampaikan sebuah kasus bahwa seorang yang meninggal itu ditinggalkan seorang anak perempuan, satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu orang saudari perempuan seibu sebapak. Lain enggak ada. Kata Abu Musa, selesaikan itu, ambil setengah untuk anak perempuan dan setengah lagi berikan kepada saudari kandung yang perempuan itu. Karena karena sudah diambil oleh anak perempuan setengah, tinggal setengah lagi. Hak satu orang saudari kandung juga setengah. Kemudian datang Abu Musa.
Ia ceritakan kepada Abu Musa kasus tersebut. Dan ia ceritakan apa yang telah disesuaikan atau diputuskan atau yang dijelaskan oleh Abu Musa kepada Ibnu Mas'ud. Jawab Ibnu Mas'ud, anta zalim. Kamu telah membuat satu kezaliman. Dan kamu telah membuat aniaya terhadap diri kalian dan kepada masyarakat. Laksanakanlah pembagian itu sesuai menurut apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Iaitu berikan untuk anak perempuan setengah, berikan 1/6 untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, sisa berikan kepada saudari perempuan kandung yang seibu sebapa. Atas dasar itulah lahir ada disebut dengan asabah ma'a ghairi. Posisi saudari seibu sebapa dalam kasus ada anak perempuan 1 orang dan cucu perempuan adalah bukan mengambil bagian 1/2. Tapi dia mengambil sisa setelah diambil oleh anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapapun sisa itu hak dia. Maka karena dia bukan mengambil fardu, bukan mengambil kadar, disebutlah saudari perempuan kandung bila bersama dengan anak perempuan atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki, ia posisinya asabah ma'a ghairi. Mengambil seluruh berapa saja sisa. Bukan mengambil bagian kadar tertentu. Jadilah saudari kandung 4 posisi sebagai ahli waris. Kalau sendiri ambil setengah. Kalau 2 atau lebih ambil 2/3. Kalau bersama dengan saudara kandung yang laki-laki, ambil asabah bi ghairi lidzakari mithlu halil unsayain. 1 laki-laki, 1 perempuan bandingan 2 banding perempuan untuk laki-laki. Laki-laki 2 banding perempuan. Udah 3. Yang keempat, ambillah dia dengan jalan asabah ma'a ghairi. Yang seperti tadi. Ada satu kasus lagi, kadang-kadang ia bila tidak ada saudara kandung yang laki-laki, ia bila bersama dengan kakek, mengambil ia musyarakah dengan kakek atau muqasamah. Jadi 5 kedudukan bagi saudara perempuan seibu sebapa. Nah, kita lihat yang contoh yang mas'um tadi. Dan yang mubarak tadi. Kejadiannya. Ini tak apa-apa. Biarin situ. Andai kata terjadi. Pada kasus. New kedudukan cucu inong ba'an agam. Bila bersama 1 orang anak perempuan. Sebab itu yang tu tak yang tidur ni. Nah cucu. Oleh yang tibancara. Nah cucu agam. Ya. Kalau sebuah kejadian orang meninggal itu ada suami, kemudian ada ibu, kemudian ada ayah si mayit, kemudian ada 1 anak perempuan, kemudian ada 1 anak perempuan dari anak laki-laki. Atau cucu ba'ana agam. Ini kita tidak tahu. Dalam kondisi ini, cucu perempuan dari anak laki-laki ini menguntungkan. Mengapa? Kita lihat kejadiannya. Allah telah menetapkan untuk suami, bila ada mayat ini meninggalkan anak, ia dapat 1/4. Itu perintah Al-Quran. Ayat 12. Surah An-Nisa. Ya.
Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. In kana lahunna walad walakumur rubu'u. Rubu'u seperempat. Bila dia isterimu yang meninggal ada anak atau cucu, walakumur rubu'u. Untukmu dapat seperempat. Kon ijtihad ulama, kon hadis. Ayat 12. Surah An-Nisa. Seperempat. Ada Allah juga. Pada amat tu cok mandum kanjut han sah yang sahnya lebih banyak tagap dia cok laki izin apa yang kejut izin baik mayang ayat menyemayangan lain je ngayat baik tempatnya ayat konkretnya tu pun nak tahu kena ubah menyana anak seperti kah aja lebih tanya lah kau baik entuk kan mantong lon mati mak ke mantong lon adik pun rumah tahu ikah. Iji seperti mentemang dana lebih banyak. Lepet-pet kadang-kadang anak. Hangga mah. Tu ayo tanya. Hak ubud tanya. Lebih-lebih menyauri nak. Yang ubud hak nyai raya tu bak matu. Tanya kalau genyan ada. Ibu seperenam. Tujuh Allah juga. Dalam surat An-Nisa ayat 11. Ya, ibu. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu in kana lahu walad. Bagi dua ibu bapa mendapat seperenam jika si mayat meninggalkan anak nyunanu. Ni nang nak cucu. Maka kan seperenam. Li abawai sama ibu dan ayah. Abawai ibu dan bapa si mayat. Dia seperenam juga. Ayah. Anak inang. Ingkanat. Ayat 11. Anak tahu kena ubah. Hanya ubah. Hanya hantar yakin. Ayat konkret ubah hantar yakin. Ya. Hana ubah ayat. Dan hana gepu batu ayatnya. Ingkanat wahidatam falahan nisfu. Ingkanat wahidan jika ada anak perempuan satu orang wahidatan walahan nisfu untuknya dapat nisfu setengah ini setengah setengah. Hadis tadi yang saya ceritakan tentang kejadian yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, kalau ada satu anak perempuan maka berikan seperenam kepada cucu perempuan dari anak laki. Bukan ayat. Tapi hadis Nabi yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud yang kepedalim but daripada Abu Musa al-Ash'ari. Gerobah hingga Abu Musa mengata, ku pegah bak wakah. Menyamantang laki-laki nyubek katanya masalahnya baklun. Artinya menyona Ibnu Mas'ud, na Ibnu Abbas, na Zaid bin Sabit. Karena 6 tokoh sahabat, mereka adalah orang yang ahli bidang ini diakui oleh Rasul. Termasuk Ibnu Mas'ud. Maka ke Nabi Musa. Kalau Ibnu Mas'ud ada, masih hidup, jangan kalian tanya pada saya masalah ini. Tanya sama dia. Ya, mungkin. Maka dia sampai seperenam. Ini. Ya. Bandum. New bandum. Sabah. New berdasarkan hadis. New ayat. Kalau dalam kasus ini, kita angkat satu lagi. Ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Alhiqul fara'idha li ahliha. Fama baqiya aula rajulin zakarin. Laki-laki yang paling utama menyuhana anak agam, cucu agam ba anak. Ini cucu agam. Ia posisinya asabah. Habis. Dari hasil apa yang dapat oleh. Kalau sudah begini. Kalau ada 4. Kata Muhammad Ali As-Sabuni. Allah yarham. 1 tahun yang lalu dah meninggal. Tak sampai.
Ia guru besar bidang ilmu ini yang ada di Universitas Ummul Qura Mekah. Ya, banyak kitab-kitabnya. Termasuk kitab tafsir ahkam yang ada 2 jilid itu juga punya dia. Ya. Jadi, apa kata dia? Cara menetapkan angka pokok. Atau biasa bak urang berken asal masalah. Nyan terput dari padu. Ya, nyan mencari angka pokok itu disebut angka asal masalah. Atau angka kumulatif persekutuan terkecil yang habis tak bagi 6, habis tak bagi put, habis tak bagi 2, habis tak bagi mendung. Berapa? Di sini yang habis tak bagi put adalah 12. Maka itu menjadi asal masalah adalah 12. Macam mana tahu elemen? Seperempat kali 12 sama dengan lea. 1/6 kali 12, 2. 1/6 kali 12, 2. 1/2 kali 12, 6. Tak tampuh nyo ilain untuk datang haji. Menyo hadir je nyo adalah mas'um. Menyo haji je bertemu 1/6. Kalau ada cucu laki-laki, dia gugur. Harus ambil asabah birairi bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nyo jecok je bagian. Kali 12. Nak bertemu je hino 2. Tak jumlah tu? Menjadi 5. Le 5, 7 tambah 6. 11 tambah 2, 15. Angka pokok 12. Yang harus dikeluarkan harus ada 15. Ini kita sudah bicarakan hari itu walaupun belum tuntas. Inilah problem yang dihadapi saat Umar Ibn Khattab mentawakufkan kasus ini tidak menyelesaikan. Karena tak cukup kalau dibagi dengan penuh 12. Maka tidak akan cukup ini. Maka solusinya yang ditempuh adalah aul. Menjadi ijma' sahabat. Aul artinya angkat angka pokok ini sama dengan angka pembilang atau angka distribusi. Kalau angka 15, ini 12, tambah 3 di sini. Sama dengan jadi 15. Semua bagian ini 15. Menyonapeng 15 juta. Maka 15 juta bagi 15 sama dengan 1 juta. Seharusnya setengah daripada 15 juta, 7 juta setengah. Tapi ini setengah dari 15 adalah 6 juta. Kan? Maka akan terjadi begini semuanya. 3 juta, 2 juta, 2 juta, 6 juta, 2 juta. Ini disebut anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu anak agam, dia menguntungkan. Karena tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Menyona cucu inang cucu agam anak agam, gugurlah dia. Dari hak mendapat 1/6. Tapi ia lid zakari misluh adil saya, yaitu menjadi asabah bighairi. Dapat di sini dia 2 juta. Nah, sekarang kita robah. Andai kata di sini kasusnya ada 1 anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu agam anak agam. Maka dia jadi asabah. Kalau ada anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu agam anak agam, maka gugurlah hak 1/6 kepada cucu inang anak agam. Dia bergabung menjadi asabah bighairi. Gugur dia hak 1/6. Kalau gugur hak 1/6,
Maka dia tunggu sisa. Sisa nanti bagilah 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Dalam kasus ini enggak ada sisa. Nah, kalau dijumlah sampai sini jadi 13. Angka pokok 12. Bahkan perlu 1 di sini. 1. Jadi 13. 15 juta bagi 13. Berapa nilai satu bagian? Kalikan kepada mereka. Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak dapat apa-apa. Karena ada cucu agam, mbak anak agam. Kondisi ini disebut dia sebagai ahli waris yang mas'um, yang sial, yang tidak dapat apa-apa. Seandainya tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia ada jatah untuk mendapat 1/6. Berapapun itu akan terjadi aul. Kalau tunggu sisa, jangankan sisa, masalah jadi aul. Karena enggak cukup. Artinya lebih besar yang dibutuhkan dalam pembagian daripada hak yang harus didapatkan oleh masing-masing zawil furud. Kalau zawil furud tidak ada cerita tidak dapat. Kalau asabah, ma baqiya aula rajulin, tunggu sisa. Kalau enggak ada sisa, berarti tidak ada apa-apa. Ada pecuco yang agam. Ini kan jelas. Ini tamai dalam konteks pemikiran tanya. Na cuco inang, na ni inang tabah. Na cuco inang, ba ni inang tabah. Na cuco agam, ba ni agam tabah. Na ayah, na lako, nama. Ekun. Na mutemeng, dia tanya. Anengku, cuco agam, ba ni agam, na mutemeng. Hana, pakan, karena hana lebih. Jawabannya. Kon penghalang, kon terhijab karena hana kelebihan. Hana cuco. Karena asabah itu aula rajulin zakarin begini. Yang pertama adalah ibnun, ibnul ibni. Terus ke bawah wa insafa. Kemudian baru abun. Terus jadun. Wa in a'la. Kemudian baru ke samping. Nyo mantau ibnul ibni kan? Anjir lam dicok di ayah. Pakan? Na ibnul ibni pau. Tapi ibnul ibni hana tinggal tapu. Menyo ayah, iganyan tetap mentemeng. Kan jalan asabah. Tapi ketetapan Allah dalam Al-Quran, in kana lahu walad. Jika ada anak. Asabah ya. Yang laki-laki. Untuk asabah. Yang kejut, kita sampaikan hari itu bahwa beda wali dengan asabah. Dalam ilmu faraid yang menghabiskan seluruh harta setelah diambil oleh orang-orang yang mendapatkan kadar tertentu adalah asabah, bukan wali. Kalau wali, seorang yang meninggal, yang paling tinggi nilai wali adalah ayah. Bahkan ayah statusnya jadi, andai kata yang meninggal perempuan itu dia wali mujbir dalam konteks munakahat. Kalau tidak ada ayah, terus naik jadi kakek. Terus wa in a'la. Bukan anak. Dalam konteks pusaka, asabah yang paling utama adalah anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, turun dulu ke furu'nya. Cucu agam ba anak agam. Wa in safala, terus ke bawah. Selama masih ada. Bila ada anak atau cucu
baik laki maupun perempuan, ayah mendapat bagian tertentu. Itulah ayat saya baca tadi. Wali abawaihi likulli wahidim minhumas sudus. Kadar ya, 1/6. Bagi dua ibu bapa, ayah dan mama mendapat 1/6 in kana lahu walad, jika si mayat nak anak. Baik anak agam maupun anak inang, baik cucu maupun terus ke bawah cici. Yang kira aulad mandu. Menyahana aulad, ayah yang pertama. Menjadi asabah orang ketiga. Nah, dalam halnya, anak kan wali. Cucu anak agam kan wali. Ya, tapi mereka itu adalah menjadi orang yang paling utama untuk mendapatkan asabah. Menyahina ayah, iwalah ayat bunuh. Nah anak, nah cucu, ayah posisinya ambil 1/6. Perintah Allah. Tidak ada. Golongan nasib, peraya daripada angka pokok. Hingga pembahagiannya lebih kecil. Ya. Itulah persoalan jadi masalah aul. Ini kasus cucu. Maka disebutlah bila tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki, maka cucu perempuan dari anak laki-laki adalah mubarak, mendapat keberkahan. Ia bisa mendapat pusaka dari neneknya bersama satu anak perempuan. Tapi dengan kehadiran cucu laki-laki dari anak laki-laki, gugur hak mendapat 1/2 bagi anak perempuan. Gugur hak mendapat 1/6 bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Berubah kepada asabah bighairi. Ambil, habiskan pusaka kalau ada tinggal bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yan, ban. Kata boh. Yang keempat apa mas? Yang ke menyona anak agam mas'um. Hana anak agam mabruk. Itulah saudara mabruk. Ada kala saudara mas'um. Baik. Kita lagi-lagi ada saudara mas'um dan mabruk. Pada posisi saudari kandung dengan sebab dan saudari sebapa. Bila saudari kandung satu orang. Sama kejadian seperti ini. Bila tidak ada saudara sebapa, saudari sebapa dapat 1/6 bersama dengan satu orang saudari kandung. Pada masalah kalalah. So kalalah, orang yang meninggal tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada ayah, tidak ada kakek lagi. Yang gekun mayatnya mayat kalalah. Musnah tanpa ada ahli waris dekat. Maka yang menjadi sebagai menghabiskan pusaka adalah saudara kandung atau saudari kandung. Seperti itu dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 176. Udih bak ujung surat ke dia, bak penutup surah An-Nisa. Maka andai kata terjadi dalam sebuah kasus si mayat yang meninggal tidak ada anak dan tidak ada cucu dan tidak ada ayah dan kakek. Sedangkan ahli waris yang ada iaitu ada ibu, ada suami dan ada 2 orang saudari seibu. Kejadiannya seperti ini. Ada 1 saudari kandung. Dan ada 1 saudari sebapa. Boleh 1, boleh lebih. Karena dia ambil 1/6. Maka kejadiannya seperti ini. Ya. Kita coba lihat. Mentang waktu 5 minit. Bahlung pelemah apa-apa. Behek mentang berdebit apa-apa lebih lera.
Hana tulis-tulis. Ibu dia berpun. Hana tulis-tulis sampul. Dah tulis kasus. Ada. Pada kasus ahli waris, suami, ibu, kemudian ada satu saudari kandung, ada satu saudari sebapa, kemudian ada dua saudari seibu. Ini, ini saudari seibu ini, nggak mengat uyuk. Kemudian ini ada satu saudari sebapa. Dengan tidak hadirnya saudara sebapa, menguntungkan dia dapat 1/6. Menyona saudara sebapa, gugur dia tak dapat apa-apa. Bahkan sama seperti tadi. Ini ini 1/2. Dalam kasus ini 1/2. Ibu 1/6. Karena ada beberapa orang saudara. Satu saudara kandung, saudari perempuan kandung 1/2. Satu saudara seibu, tanpa ada saudara seibu juga sudah. Satu saudara, baik tak saudara seibu leh, tembah rayu. Satu saudara sebapa. Saudari perempuan sebapa 1/6. Masalah akan terjadi all juga. Angka pokok 6. Kali 6, 3. Kali 6, 1. Kali 6, 3. Kali 6, 1. Jumlah. Angka pokok 6. Tapi dia tetap dapat 1. Binapeng 8. Padu hidung terserah. Kalikan dengan bagian. Tapi kalau di sini hadir satu saudara sebapa, mereka gugur 1/6. Ia menjadi yang asabah bighairi. Gugur 1/6. Menjadi yang asabah bighairi. Tak nak lebih, je cakap asabah. Tak jumlahnya lah angka pokok 6. Jadi itu 7. Ini maka dia menyohana saudara sebapa yang agam, dia untung dapat 1. Mengecilkan bahagian mereka. Bahagian tidak mengecilkan nilai. Kalau hadir saudara sebapa, dia gugur, tidak dapat apa-apa. Karena tidak mendapatkan sisa. Karena mereka posisinya mengambil sisa atau asabah. Karena ini lebih besar. Harus dijadikan awal. Sama seperti kejadian tadi. Ada bertanya? Miona saudari seibu. Lebih parah lah. Kalau ada saudari seibu di sini. Ya. Saudari seibu tidak ada pengaruh dengan saudara kandung, saudara sebapa, saudari kandung, saudari sebapa. Saudari seibu yang menggugurkan dia, anak si mayat baik laki maupun perempuan. Anak inong, anak agam, cucu inong, anak agam, cucu agam dan seterusnya. Yang kedua, asal si mayat yang laki-laki saja. Ayah, kakek, terus cara dia. Itu yang menggugurkan saudara dan saudari seibu. Kalau satu orang dapat 1/6, kalau ramai dapat 1/3. Akan bertambah ini. Ada saudari seibu. Satu orang. 1/6. Kali 6. 1, 8. Dapat juga. Anda kata tidak ada dia. Jadi 9. All-nya lebih besar lagi. Mutemeng tetap cuma tumpuk dalam hubut. Karena 6 juta bunuh ataupun 15 juta bunuh kata work koleh 6 kata work dikurung. Itu saja. Tidak ada pengaruh itu.
Yang kedua buat hijab mahjub segala-gala yang kedua. Ada media, ada mana ada orang kam temu ngilu ni ke. Kenal ada orang. Jadinya ken mas'um. Saudaranya yang menjadi sial bagi orang perempuan dari saudari sebapak. Seharusnya dia ada sempurna. Jadi hana ireun kasus-kasus laginya. Memang seperti itu ketetapan Al-Quran dan Al-Hadis. Masih ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Atau ada masalah-masalah lain mau ditanyakan, silakan saja. Yang anak mengkayuk ngenyuk. Baik. Banyak contoh-contoh kejadian yang akan terjadi dalam kasus-kasus seperti ini. Sehingga tidak real bahwa laki-laki harus dapat. Nya menyatakannya, yang kasusnya. Pada orang tok lako tak. Tok lako. Lako tidak pernah mengambil seluruh harta. Posisinya kalau bukan 1/2, 1/4. Kalau tidak ada keturunan si mayat, ia dapat 1/2. Kalau ada keturunan si mayat, jadi 1/4. Begitu juga si isteri. Sama dengan yang ahli waris kerabat, yang lain semuanya perempuan. Tapi bisa juga menghabiskan pusaka. Dan yang laki-laki bisa tidak dapat. Seperti kasus yang paling aneh lagi, ada nanti menyangkut dengan saudara kandung. Saudari kandung tidak dapat, saudari seibu dapat. Hana mutemengkon karena terhijab. Mengapa? Karena posisinya adalah menunggu sisa. Tidak ada sisa. Sehingga tidak aneh. Sebuah kasus yang pada saat itu yang pernah saya sampaikan entah di sini atau di mana. Sebuah kejadian ahli waris ada suami, ada ibu si mayat, ada kemudian 2 orang saudari kandung si mayat, ada 2 orang saudara kandung si mayat, ada 2 orang saudara atau saudari seibu si mayat. Ya kah kejadiannya itu saudara kandung tidak dapat. Mentemeng han. Gua dia ham temeng, dia takalan BO dan dari bang asyak isyak. Nah, misalnya begini. Karena itulah makna asabah tadi. Itulah makna asabah. Karena asabah nunggu sisa, bukan mendapat porsi bagian. Ada suami. Ia tidak menghabiskan, tetap kalau bukan 1/2, ya 1/4. Ada ibu si mayat. Kemudian ada 2 orang saudari kandung. Saudari seibu. Kemudian ada 2 orang saudara kandung. Laki-laki. Tak ada suami 1/2. Ibu karena ada 2 orang saudara 1/6. 2 orang saudari seibu 1/3 karena 2 orang. Nyo 2 orang saudara kandung posisinya ubena tinggal ambil semuanya asabah binafsi. Nah tinggal puana pertanyaannya orangnya. Ikajang kampret. Ubena tinggal untuk kanya mendu. Urang cong asabah. Nah tinggal puana pertanyaan ji tak kalau nilai. Angka pokok 6. 3. 1. 2. Jumlah. Kabeh. Saudara kandung tidak dapat. Karena menunggu asabah. Mana tinggal?
dalam masalah ini dua macam. Maka disebut ini masalah Umariyah. Mengapa disebut masalah Umariyah? Karena na dua go kejadian. Tun pun lagenyo ke puputuh. Hana mentemeng. Awakkah adalah asabah birairi. Karena hana tinggal, maka hana mentemeng. Ke puputuh dari senang rumah. Tun ke kejadian balik. Itu untuk dawanyo. Kajut ikamu. Yah kamu nekira keludai. Atau anu betai hana yum tepu. Tapi kamu lah hebat mak cik. Tapak ngaji. Pakai jim temung kamu hana. Akhirnya, nah, ini saya ingatkan kembali. Maka yang sepertiga ini, 1, 2 ini, nyo bagi awaknyo asabah bighairi dengan saudara kandung. Jadi jatah saudara seibu bagi dengan saudara kandung. Tidak yang lain, jatah saudara saja. Ya, ban kasus-kasus yang terjadi dalam problem pembagian warisan. Harus rela kita dapatkan itu. Dan harus ada keuntungan, kadang-kadang ada kerugian. Mengingat waktu Isya sudah masuk, saya pikir sampai di sini dulu untuk malam ini. Kalau ada umur panjang, insyaAllah selesai Idul Adha nanti kita bertemu kembali. Lebih kurang untuk ala kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.